Shalom Bapak Ibu, senang sekali boleh bertemu lagi pagi ini. Inilah pagi di mana Yesus, kita akan melihat Yesus, dia menampakkan diri yang ketiga kali terhadap murid-muridnya. Nah Bapak Ibu, kita mau melihat bahwa Yesus itu betul-betul hidup, betul-betul hadir, betul-betul menyertai murid-muridnya. Puji Tuhan. Baik, kita beri tepuk tangan bersama buat kehadiran Tuhan pada pagi ini. Katakan kepada Anda yang di sebelah, katakan Anda diberkati Tuhan. Anda diberkati Tuhan. Luar biasa toh Bapak Ibu. Di rumah kita Tuhan berkati. Puji Tuhan. Saya tergerak, kita akan membaca dari kitab Yohanes, masih tetap di dalam Yohanes. Jadi ini berseri kehadiran Yesus Bapak Ibu saudara-saudara. Yohanes 21. Yohanes 21 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Baik, saya akan bacakan. Inilah penampakan Yesus yang ketiga kalinya. Jadi 3 kali dia menampakkan diri, yang ketiga ya 21 ini. Yohanes 21. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Kita melihat Bapak Ibu ya. Rupa-rupanya saya mesti pakai sambungan nih. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya, ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu ia menghela jala ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat penampakan Yesus yang ketiga kali ini Bapak Ibu. Betul-betul agak berbeda dengan penampakan yang pertama dan penampakan yang kedua. Di dalam penampakan yang pertama, mereka berkumpul di satu tempat, sementara pintu-pintu terkunci, dan tidak bisa ada orang yang masuk. Tetapi Yesus tiba-tiba ada di dalamnya, masuk.
Yang kedua pun seperti itu. Baik pertama dan kedua sama. Dia tembus tembok. Dan dia tidak bisa dihalangi oleh apapun tubuh kemuliaan itu. Dan dia mengatakan bahwa damai sejahtera bagi kamu. Dalam penampakan pertama dan kedua. Tetapi yang ketiga ini Bapak Ibu tahu. Tidak ada ucapan itu Bapak Ibu. Tidak ada ucapan damai sejahtera bagimu. Tidak ada Bapak Ibu. Nah lihat Bapak Ibu. Jadi tema kita pada pagi ini berjudul Tanda Kehadiran Tuhan. Jadi Bapak Ibu coba sebut sama-sama, tanda kehadiran Tuhan. Baik, tanda kehadiran Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kalau presiden mau hadir di satu tempat, ada sirene, ada iring-iringan besar pengawal presiden. Gubernur juga begitu. Dan seterusnya. Tapi Yesus, dia tidak pakai pengawal seperti ini. Dan dia datang di tempat di mana murid-muridnya berada. Dia datang di tempat di mana pengikut-pengikutnya berada. Sebetulnya seperti itulah juga Yesus merindukan kita mempercayai dan memahami begitu. Itu caranya Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Tetapi kali ini Bapak Ibu, Simon Petrus, dia betul-betul tidak merasa kehadiran Tuhan. Dia tidak menikmati kehadiran Tuhan. Dia tidak menikmati sejahtera itu Bapak Ibu. Dia tidak dapatkan itu. Jadi pada waktu dia mengambil keputusan pribadi, saya mau pergi menangkap ikan. Murid-murid yang lain mengikutinya. Kami ikut pergi juga. Dan Bapak Ibu perhatikanlah. Yesus tidak diajak untuk pergi menangkap ikan. Boleh jadi oleh karena apa Bapak Ibu? Saat itu pemahaman Simon Petrus dan murid-murid ialah Yesus itu hanya kelihatan secara fisik. Jadi dengar baik-baik Bapak Ibu. Boleh jadi pada waktu itu Yesus itu dipandang sebagai hanya kelihatan hadir secara fisik, itu pengertian mereka. Selama ini mereka tidak pernah berpikir bahwa Yesus itu tidak tiba-tiba hadir, tiba-tiba tembus tembok. Hanya pengalaman pertama waktu itu dan kedua. Dan mereka tidak memahami dan tidak mengerti bahwa mereka ada di dalam pikiran Yesus. Mereka ada di dalam rohnya Yesus. Nah Bapak Ibu, sebetulnya seperti itulah keadaan kita sebetulnya saat ini. Banyak kali kita tidak tahu kalau kita tidak tahu dan tidak mau tahu kalau Yesus itu hadir. Tidak mau tahu dan tidak tahu kalau Yesus itu hadir di setiap kebaktian kita. Di setiap kita di mana saja kita berada. Di mana saja Bapak Ibu berada. Di mana saja kita hadir di tempat di mana saja. Sebetulnya Yesus itu hadir, Bapak Ibu. Yesus itu hadir. Tetapi sayangnya seperti Petrus dan murid-muridnya tidak berpikiran untuk mengundang Yesus. Tidak berpikiran untuk menghadirkan Yesus. Tidak berpikiran maka kita perlu mengajak Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu, jangan itu hanya doa saja. Setiap kali kita mau doa pembukaan atau ibadah, kita ada doa pembukaan. Kami minta Tuhan hadir dalam ibadah kami. Tetapi hanya disebutkan saja. Tetapi pikiran dan hati kita berkata bahwa mana dia tidak kelihatan Yesusnya. Mana dia tidak kelihatan orangnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah pikiran yang picik Bapak Ibu. Ini adalah pikiran yang kemunduran luar biasa Bapak Ibu. Sebetulnya memang saat ini Tuhan Yesus tidak kelihatan seperti waktu murid-muridnya melihat saat itu. Tetapi Tuhan sudah berkata bahwa aku mengutus rohku kepadamu. Aku mengutus Roh Kudus yang akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, kehadiran Tuhan Yesus itu diwakilkan melalui Roh Kudus. Diwakilkan oleh Roh Kudus yang dia sudah beri pada waktu Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus. Pertama kali kita percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah diberikan. Dan bagaimana mungkin kita mau melakukan segala sesuatu dalam hidup kita lalu kita berpandangan bahwa tidak ada yang menyaksikan. Istri saya tidak lihat, suami saya tidak lihat, pegawai saya tidak lihat, bos saya tidak lihat saya. Jadi kalau kita bekerja, tidak ada bos kita lalu kita pikir, bosnya tidak ada, jadi saya semaunya saja. Itulah Simon Petrus dengan murid-muridnya pada waktu itu. Mereka betul-betul tidak mau tahu dan tidak tahu kalau Yesus itu hadir sebetulnya di alam roh mereka. Sebetulnya begitu. Dan
akibatnya mereka tidak mendapat sesuatu apapun. Artinya tidak ada shalom di dalam hidup mereka. Tidak ada shalom. Kenapa? Sang pemilik shalom itu tidak diajak serta dalam hidupnya. Tetapi Bapak Ibu, dalam pengalaman ikut Tuhan, memang tidak selalu shalom apa yang kita harapkan. Memang tidak selalu mulus-mulus jalan hidup anak-anak Tuhan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, pada waktu kita mempunyai pemahaman bahwa Yesus itu sebetulnya menyertai hidup kita, maka itu sebetulnya satu modal utama di mana shalom itu tidak terlalu sulit terjadi dalam hidup kita. Shalom itu atau damai sejahtera itu tidak terlalu sulit untuk terjadi di dalam hidup kita. Tetapi sayang sekali, Petrus dan murid-muridnya seluruhnya, kalau saya mau katakan bahwa mereka itu berjalan pergi menuruti seperti apa yang mereka inginkan. Kadang-kadang kekristenan model ini Bapak Ibu, sehingga kita merasa Tuhan tidak hadir. Kita merasa tidak diberkati oleh Tuhan. Kita merasa tidak ada hadirat Tuhan memang. Kita merasa bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Kita merasa bahwa Tuhan itu jauh amat sangat dengan kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang seperti kering rohani. Seperti tidak ada perhatian, seperti tidak ada Bapak rohani kita. Tetapi syukur kepada Tuhan, pada waktu itu memang Tuhan Yesus sudah tahu bahwa dia harus hadir. Sebab dia belum dalam keadaan roh. Dia memang dalam keadaan fisik pada waktu itu. Tetapi dia tahu, sebab dia maha tahu. Di mana Petrus berada dia tahu. Apa yang Petrus rancangkan dia tahu. Apa yang Petrus kerjakan dia tahu. Dan mereka gagal. Nah, lihat Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mau melihat akibat dari ketidakhadiran Yesus. Tidak diundang. Mereka mengalami kegagalan. Bukankah seperti itu juga hidup kita? Banyak kali kita tidak bicara dengan Tuhan kita. Sudah mulai melakukan apapun. Mestinya kita ada waktu-waktu hubungan kita dengan Tuhan. Katakan, Tuhan, saya mau melakukan ini perkara ini. Saya jamin Bapak Ibu tidak akan ada suara jawabnya. Ya. Pasti tidak akan ada. Kalau ada, puji Tuhan. Tetapi Bapak Ibu ingat, Tuhan mau melihat hati kita. Apakah kita mau menghargai Dia sebagai Tuhan, sebagai Bapa, sebagai pemimpin hidup kita. Lalu walaupun tidak kelihatan kita berkata, Tuhan, saya tahu Engkau ada di sini. Oleh karena itu saya ingin Engkau hadir. Saya ingin Engkau menyertai aku. Aku mau pergi ke luar negeri Tuhan. Aku mau pergi ke Jepang. Aku mau pergi ke Hong Kong. Aku mau pergi ke Surabaya, aku mau pergi ke Irian. Apa saja yang Bapak Ibu mau kerjakan, baiklah mestinya kita ajak Tuhan bicara lebih dahulu. Supaya Dia memang tahu, dan memang Dia sudah tahu. Tapi bagaimana kita mau diberkati? Wong Dia juga sudah tahu kita tidak menghargai hadirat Tuhan. Dia juga sudah tahu kita tidak ajak Dia untuk ikut bersama dengan kita. Dia juga sudah tahu kalau kita punya perencanaan ini tidak ada Tuhan Yesus di dalamnya. Dia sudah tahu kalau dia tidak diajak untuk mengatakan sesuatu sebagai tanda penyertaannya Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, seperti itulah kegagalan kita saat ini. Ya memang benar, semua orang yang ikut Tuhan tidak mulus-mulus memang. Tetapi manakala kita mengajakkan Tuhan ikut serta dalam hidup kita, maka bayangkan Bapak Ibu, sudah diajak bersama dengan Tuhan, masih ada ketidakmulusan. Apalagi kalau dia tidak diajak. Bagaimana akibat hidup kita? Jadi Bapak Ibu, mari kita sekarang mau melihat apakah tanda-tanda kehadiran Tuhan. Nah, Bapak Ibu jangan pernah berpikir, oh kalau Tuhan hadir pasti ada kesembuhan ilahi luar biasa. Belum tentu. Kalau Tuhan hadir saya jadi pengusaha besar. Kalau Tuhan hadir saya jadi pejabat tinggi. Belum tentu Bapak Ibu. Kalau Tuhan hadir saya jadi orang kaya. Belum tentu. Dan Tuhan tidak pernah programkan hal seperti itu. Nah, lihat Bapak Ibu saudara-saudara, coba kita mau melihat tanda kehadiran Tuhan Yesus. Nih, kita mau melihat di ayat yang keempat Bapak Ibu. Di ayat yang keempat dikatakan, ketika hari mulai siang, jadi subuh mau makin agak terang. Ketika hari mulai siang, ya ini kira-kira jam-jam 4, setengah 4 mau menuju ke jam-jam hampir siang. Yesus berdiri di pantai. Jadi dengar baik-baik, Yesus berdiri di pantai. Kenapa dia berdiri di pantai? Karena dia tahu murid-muridku ada di pantai. Murid-muridku sedang kecewa.
murid-muridku sedang tidak mengajak aku. Jadi mereka kecewa, mereka gagal, mereka putus asa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus sudah tahu itu. Dan bahwa ia itu adalah Yesus. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Boleh jadi mereka bisa melihat, tetapi melihat ke pantai, tapi mereka hanya melihat itu ada orang saja. Jadi mereka tetap tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bukankah banyak kali seperti itu keadaan kita? Sebetulnya Yesus hadir di rumah kita. Sebetulnya Yesus hadir pada saat Bapak Ibu sedang sakit. Sebetulnya Yesus hadir pada saat Bapak Ibu sedang seperti putus asa hidupnya. Sebetulnya Yesus sedang hadir pada saat kita sedang ada dalam penderitaan dan tekanan-tekanan. Sebetulnya Yesus itu hadir pada saat kita sedang mengalami situasi-situasi yang tidak menentu dalam hidup kita. Apalagi pada saat-saat sekarang ini. Ada banyak karyawan yang tidak boleh bekerja dan tidak bisa bekerja, Bapak Ibu. Ada banyak pabrik yang tidak bisa buka usahanya. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di kota Semarang, bahkan di seluruh dunia, Bapak Ibu. Jadi kalau saya boleh katakan, ini musim paceklik, musim kesusahan besar juga. Sebab biasanya ada kecukupan ekonomi. Sekarang mulai ada pengeluhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, saya mau beritahu bahwa Tuhan masih tetap ada di dalam hidup kita. Amin. Coba Bapak Ibu yang di rumah masing-masing katakan, Tuhan Yesus ada di rumah saya. Tuhan Yesus melihat dompet saya tidak ada uang. Tuhan Yesus melihat dompet saya hanya ada KTP dan surat-surat lain. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus tahu bahwa beras di dapur ini sudah berkurang, hampir habis. Nah, Bapak Ibu lihat, mestinya Tuhan Yesus tahu itu. Saya tidak yakin kalau Tuhan Yesus tidak tahu. Saya selalu punya konsep pikiran, Tuhan pasti tahu keadaan saya. Nah, walaupun dia tahu, memang kita juga tidak harus menuntut saat ini Tuhan. Tidak. Tuhan itu selalu punya waktu yang tepat. Tetapi dia selalu ada, Bapak Ibu. Amin. Nah, lihat Bapak Ibu. Coba kita lihat selanjutnya. Tanda kehadiran pertama dari Yesus, dia hadir dulu. Kedua, tanda kehadiran yang tingkat selanjutnya ialah dia berfirman. Kalau Yesus berkata, itu firman, Bapak Ibu. Makanya tidak ada firman yang Yesus bilang, oh saya mau pergi ke kamar mandi. Tidak ada firman model itu. Walaupun Yesus juga pergi buang air. Tapi tidak pernah ada tulisan, Yesus berfirman, aku pergi ke kamar mandi. Tidak ada. Jadi hanya yang penting-penting, yang betul-betul bermutu, yang betul-betul bernilai, itu yang dicatat. Itu yang Roh Kudus izinkan, itu boleh dicatat dan boleh dipahami. Lalu apa firman yang pertama sebagai tanda kehadirannya? Dan Yesus selalu, Tuhan itu atau Bapa di surga itu selalu, kalau dia mau menghadir, tanda kehadirannya ialah dia membawa firman, Bapak Ibu. Dia berfirman. Dan firman itu selalu memberi hidup. Firman itu selalu memberi arahan. Firman itu selalu memberi pertolongan. Firman itu selalu memberi sejahtera. Firman itu selalu memberi kemampuan-kemampuan ilahi bagi kita. Firman itu selalu memberi kehidupan-kehidupan bagi siapa yang mau percaya. Dan siapa yang mendengar dan mau percaya, dia mendapatkan hidup. Jadi waktu itu Yesus pertama kali berfirman, saat itu pagi itu, dia berkata, hai anak-anak, dengar baik-baik. Kenapa kata anak-anak? Karena sepanjang Yesus melayani, sebelum dia bangkit dari antara orang mati, selama Yesus sudah menjadikan mereka murid Tuhan, Yesus tidak pernah menyebutkan mereka anak-anak. Belum pernah disebutkan sebagai anak-anak. Tetapi sekarang Yesus merasa bahwa dia sudah diberi kuasa yang tertinggi, terbesar, dan dia diberi hak penuh sebagai Bapa, dan dia mensahkan pengikut-pengikutnya sebagai anak-anak. Makanya firman yang pertama, dia berkata bahwa hai anak-anak. Nah, Bapak Ibu, maksudnya ialah Tuhan seperti mau deklarasikan bahwa aku ini Bapamu. Aku ini Bapamu yang mengasihi. Aku ini Bapamu yang melahirkan kamu secara rohani. Aku ini Bapamu yang memperhatikan kamu melebihi bapak-bapakmu di dunia ini.
Itu maksudnya. Itu sebabnya kita disebut anak-anak Tuhan. Dan itu sebabnya dia juga mengatakan bahwa, kenapa dia mengatakan, kamu anak-anakku, hai anak-anakku. Ini menunjukkan bahwa Tuhan ingin mereka ada kesadaran bahwa mereka itu bukan anak-anak gampang. Mereka itu bukan anak-anak gampangan, dan mereka bukan anak-anak terlantar. Mereka adalah anak-anak yang mempunyai Bapa yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Kenapa anak-anak? Karena dia katakan, sama dengan dia mau mengatakan bahwa kamu saya angkat jadi anak-anak memang, karena kamu punya hak waris. Hak waris bagi anak-anak itu pasti ada. Pasti ada. Di dunia saja ada hak waris untuk anak-anak. Walaupun tidak seberapa banyak mungkin harta dari orang tua, tetapi hak waris itu ada. Sekarang apalagi Tuhan Yesus, bukankah kita ini diberi warisan yang kekal, selama-lamanya di surga yang kekal? Amin, Bapak Ibu. Itu maksudnya dia mengatakan, hai anak-anak, supaya mereka ada kesadaran bahwa saya ini punya Bapa di surga. Saya ini punya Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa yang Tuhan Yesus Kristus ini namanya ini mempunyai warisan kekal untuk saya, untuk Petrus, untuk Yohanes, untuk semua murid-murid yang ada pada waktu itu. Termasuk Bapak Ibu yang ada di rumahnya masing-masing saat ini, yang ada di ruangan ini dan yang ada di rumahnya masing-masing saat ini, pagi ini. Baiklah kita memahami bahwa kita adalah anak Tuhan. Dan kalau kita adalah anak Bapanya kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus ini, maka kita punya warisan. Dan warisan itu adalah warisan hidup yang kekal pertama. Dan warisan itu adalah warisan menduduki rumah di surga, Bapak Ibu. Yang berbeda rumahnya dengan rumahnya Bapak Ibu sekarang ini. Nah, lihat itu warisan itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya hak waris. Ini sebetulnya yang Tuhan maksudkan pada waktu dia memanggil mereka anak-anak. Tetapi sayangnya memang Petrus dan murid-murid, saya yakin mereka belum memahami sampai sedemikian itu. Tetapi pada waktu mereka mulai melayani, makanya Petrus dia menulis surat, makanya Matius dia menulis surat, Lukas dia menulis surat, apa-apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, marilah katakan kepada kita masing-masing, kepada saudara yang di sebelahnya, kamu adalah anak Tuhan, kamu punya akhlak, kamu punya warisan kekal di surga yang kekal. Begitu Bapak Ibu. Ini mestinya ada pemahaman seperti ini di dalam hidup kita. Sehingga pada waktu kita mengalami kesulitan-kesulitan yang ada, memang benar, semua mengalami kesulitan. Dan ini bukan kesulitan di kota ini saja, tapi di seluruh dunia mengalami kesulitan yang luar biasa. Tetapi bila mana kita merasa bahwa dan memahami bahwa kita memiliki warisan kekal, kita memiliki penyertaan Tuhan yang ajaib dan heran, maka mestinya hati kita enjoy sajalah. Karena ada yang bertanggung jawab untuk memberkati kita, untuk menolong kita, untuk mengarahkan kita, untuk memelihara kita, dan seterusnya. Sehingga kita menjadi anak Tuhan yang terpelihara hidupnya. Amin. Katakan kepada saudara, Anda terpelihara. Anda terpelihara. Anda punya hak waris. Punya hak waris. Amin. Ya, itu dia. Jadi dia memberi firman pertama itu sebagai tanda hadirnya Bapak Ibu. Jadi tidak heran kalau Bapak Ibu selalu diberi firman oleh Tuhan. Selalu kalau ada pertemuan-pertemuan harus ada firman. Selalu kalau ada pertemuan di mana saja, pertemuan besar, pertemuan kecil, pertemuan sedang, bahkan pertemuan 2 orang saja, harus ada firman. Karena firman itu menunjukkan, menandakan kehadiran Yesus. Kenapa? Karena firman itu adalah Allah. Dan firman itulah Yesus itu juga. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, jadi kita sedang merundingkan tentang Tuhan juga saat ini. Jadi dia ada di dalam hidup kita. Dia ada di rumah saudara saat ini. Saudara sedang ibadah online di rumah. Jadi dia ada di rumah saudara. Jadi kalau begitu dia tahu Bapak Ibu tidak bisa belanja hari ini. Kalau begitu dia tahu Bapak Ibu hanya bisa masak satu macam hari ini. Dia tahu Bapak Ibu uangnya ada berapa di dompet pun dia tahu. Dan dia juga tahu Bapak Ibu sedang mengalami tekanan-tekanan hidup. Dia juga tahu Bapak Ibu sedang bimbang saat ini. Dia juga tahu. Karena dia menyertai. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, karena
kita anaknya, karena Bapak Ibu adalah anaknya. Oleh karena itu, jangan pernah hilang pengertian ini dari hidup kita. Sebab kalau ini ada terus dalam hidup kita, memang Bapak Ibu mungkin tidak jadi kaya raya, memang Bapak Ibu mungkin tidak jadi pejabat tertinggi di negara ini, tetapi minimal Bapak Ibu ada kekuatan dari Tuhan. Minimal Bapak Ibu masih eksis hidupnya. Minimal Bapak Ibu masih eksis usahanya. Minimal Bapak Ibu masih eksis sebagai saksi menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita hidup memuliakan Tuhan. Ya, syukurlah kalau Tuhan beri kita karunia sebagai pejabat, puji Tuhan, yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu diberi karunia jadi pengusaha, sebagai pengusaha yang takut akan Tuhan. Seperti Ayub, dia pengusaha tapi takut akan Tuhan. Seperti Daud, dia menjadi raja tapi takut akan Tuhan. Kalau raja punya apa Bapak Ibu? Segalanya punya. Nah, kita ini sudah tidak punya apa-apa, masih tidak mau percaya. Kita ini sudah jatuh, sudah tidak bisa berkutik apa-apa, masih bilang bahwa Tuhan itu mana dia. Bapak Ibu, Tuhan itu hadir dan dia tahu keadaan kita. Dia tahu. Dan oleh karena itu, kita juga tidak bisa menuntut berlebihan terhadap Tuhan. Kita sudah boleh hidup, sudah sangat puji Tuhan. Saya boleh hidup, sudah puji Tuhan. Saya boleh eksis, sudah puji Tuhan. Kami boleh hidup dan boleh melayani, itu sudah suatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu ada di rumah sekarang, Tuhan bilang tinggal di rumah, jangan bepergian terus. Tujuannya ialah supaya aman, kita tidak kena terjangkit penyakit yang mengerikan. Tapi kita ada doa-doa di rumah pribadi kita. Kita ada hubungan dengan Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Kita berkata-kata dan bertemu dengan Tuhan di dalam firman, di dalam doa. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi bukan kita main-main saja di dalam rumah. Apa yang kita bisa kerjakan? Selalu kita undang Tuhan dalam hidup kita. Luar biasa Tuhan. Jadi dia menyatakan kehadirannya melalui firman. Melalui firman. Dari kalau Bapak Ibu tidak mau percaya hal ini, baiklah kita menjadi percaya. Kalau begitu, marilah kita ambil waktu-waktu kita untuk baca firman Tuhan. Marilah kita ambil waktu-waktu kita untuk menjadwalkan baca firman Tuhan. Setiap hari ada waktu. Setiap hari. Dan Tuhan tidak menuntut satu hari penuh engkau baca firman Tuhan. Tidak. Dia juga tahu kita perlu bekerja untuk cari nafkah. Tetapi apakah kita ada waktu-waktu untuk berdoa kepadanya? Ada waktu-waktu untuk berkata, Tuhan hari ini saya capek Tuhan. Tetapi saya tahu engkau tidak pernah capek, engkau kuatkan saya. Saya ingin supaya saya mau istirahat malam ini, tapi saya ingin bertemu dengan engkau sejenak Tuhan. Tuhan tidak pernah marah dan tidak pernah nuntut harus sekian puluh jam. Tidak. Dia mau melihat hati kita yang memberi dia kesempatan untuk bersekutu dengan dia. Itu saja. Dan dia memberi kita tidur enak, istirahat. Sampai mimpi-mimpi. Tanda mimpinya itu adalah kita pulas tidurnya. Luar biasa Tuhan. Baiklah kita lihat itu. Yang kedua, tanda kehadiran Tuhan. Dia tadi sudah katakan status itu. Dia sudah katakan statusnya, yaitu anak-anak Tuhan. Nah, yang ketiga sekarang ini, tanda yang ketiga, dia ingin ada pengertian yang sangat-sangat dalam bagi hidupnya. Bapak Ibu dengar penampakan yang pertama, dia bangkit, dia memberi damai sejahtera. Karena dia tahu mereka tidak ada damai sejahtera. Dan dia ajarkan damai sejahtera itu. Kita juga kemarin sudah diajar damai sejahtera. Pada waktu Yesus menampakkan diri yang kedua, dia bilang damai sejahtera bagi kamu. Itu waktu itu Thomas dia gemetar. Thomas gemetar sambil berlutut, mukanya sampai ke tanah. Waktu itu dia katakan, dia ajarkan mengenai damai sejahtera. Sekarang untuk yang ketiga kali dia tidak bilang damai sejahtera. Tapi dia ingin melihat apakah ada sejahtera di dalam hidup. Jadi Bapak Ibu, yang ketiga Bapak Ibu, Yesus bertanya, apakah kamu punya lauk pauk? Lihat Bapak Ibu, ada kepentingan apa? Hanya lauk pauk aja kok ditanya saja loh Bapak Ibu. Sebetulnya bukan maksudnya lauk pauk itu Bapak Ibu. Bukan. Sebab apa? Yesus hanya mau bertanya kepada mereka sejujurnya. Apakah mereka itu punya sejahtera? Nah, saya mau tanya Bapak Ibu. Kalau orang makan tidak pakai lauk pauk, sejahtera enggak? Atau ngomel-ngomel sama istrinya? Atau ngomel-ngomel sama suaminya? Enggak ada lauk pauk, bagaimana? Dan cenderung mau bertengkar. Artinya kan tidak sejahtera, toh?
Amin? Iya. Nah sekarang Yesus bertanya, sebetulnya tidak penting lauk pauk itu. Tapi maksud dari Yesus bertanya ialah, apakah kamu sebetulnya ada sejahtera? Apakah masih ada sejahtera di dalam hidupmu? Sebab kata damai sejahtera itu yang kita renungkan minggu yang lalu, ialah mewakili kata kesuksesan, mewakili kata keberhasilan. Itu maksudnya. Lah sekarang Petrus, murid-murid yang lain ini, apakah engkau sukses menangkap ikan? Apakah engkau sejahtera, Petrus? Dan Petrus menjawab, tidak ada. Artinya kami memang tidak ada sejahtera, Tuhan. Nah, lihat Bapak Ibu. Jadi Tuhan ingin kita memahami mengenai hal sejahtera ini. Tuhan ingin Petrus memahami itu. Dan Petrus jujur. Dia katakan tidak ada Tuhan, artinya tidak ada sejahtera kami, Tuhan. Kenapa rupa-rupanya? Karena mereka hanya memahami Yesus pada minggu yang lalu. Dan sehari-harinya mereka tidak tahu kalau Yesus itu sebetulnya menyertai dan memberkati. Mereka tidak memahami hal itu. Tapi syukur Bapak Ibu, di zaman Yesus sudah naik ke surga, di zaman pencurahan Roh Kudus memberi penjelasan kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan itu senantiasa menyertai. Tapi jangan menuntut jadi kaya raya kalau Tuhan menyertai. Jangan menuntut terjadi mujizat yang spektakuler. Jangan. Biar Tuhan yang bekerja menurut apa yang Dia mau. Menurut apa yang Dia tahu, apa yang kita butuhkan. Amin. Itu dia yang Tuhan mau. Lah tentu kalau Bapak Ibu pengusaha ya Dia akan berkati menurut bagaimana orang pengusaha yang takut akan Tuhan. Nah Dia tahu. Nah kita ini bukan pengusaha kok mau jadi seperti pengusaha. Dia tahu, oh ini pegawai negeri, bagian apa? Oh eselon, oh saya tahu cara memberkati dia. Nah Bapak Ibu, oh ini mahasiswa, saya tahu cara memberkati dia sebagai mahasiswa. Oh ini Bapak petani, saya tahu bagaimana caranya untuk memberkati dia sebagai petani. Ini pedagang, saya tahu bagaimana caranya untuk memberkati sebagai seorang pedagang. Tapi ingat baik-baik, semua ini kalau kita takut akan Tuhan. Semua itu terjadi kalau kita sadar bahwa Tuhan itu sebetulnya tidak meninggalkan kita. Nah, Petrus betul-betul dia mengalami. Dan ada satu murid yang tahu kalau itu adalah Tuhan. Pada waktu Yesus berkata, tebarkanlah jala di sebelah kanan. Nah, Bapak Ibu, soal sebelah kanan atau sebelah kiri itu tidak penting. Tidak penting. Bapak Ibu kalau ada perahu terapung-apung di laut, apakah di bawah perahu itu ada pembatasan tembok? Tentu tidak ada. Tapi Tuhan Yesus berkata, tebarkan di sebelah kanan. Seandainya tebar di sebelah kiri bisa dapat tak? Saya yakin tidak dapat, tetepan tidak dapat. Kenapa? Karena tidak mengikuti aturannya Tuhan. Tidak taat kepada perintah firman Tuhan. Tapi untunglah Petrus, dia berkata bahwa benar, taat. Dia tebar di sebelah kanan. Tebar di sebelah kanan. Dan dia menariknya, dapat ikan besar-besar, berjumlah 153 banyaknya. Dan tidak dapat ditarik lagi. Jadi begitu suksesnya, begitu shalomnya, begitu damai sejahteranya Petrus saat itu. Kenapa? Dia taat kepada firman Tuhan. Seandainya Petrus tebar di sebelah kiri, saya jamin tidak akan ada. Walaupun di bawah perahu itu tidak ada batas tembok, saya jamin Petrus tidak dapat apa-apa. Karena Petrus dia hanya menurut keinginannya sendiri, bukan menuruti keinginan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pada waktu kita mau menuruti keinginan Tuhan, pada waktu kita mau turuti kata firman Tuhan, mestinya kita sukses, mestinya kita berhasil, mestinya kita damai sejahtera, mestinya kita shalom. Amin Bapak Ibu. Mestinya kita shalom. Sekalipun memang itu hanya 153 ekor, tapi itu sangat-sangat luar biasa. Andai kata cuma 2 ekor atau 1 ekor, puji Tuhan karena dapat. Sebab Petrus semalam-malaman tidak dapat apa-apa. Apalagi ini 153 ekor. Nah, jadi Bapak Ibu sangat penting untuk taat kepada perintah firman Tuhan sebagai tanda kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berupaya untuk taat, Bapak Ibu. Saat-saat ini kalau Bapak Ibu sedang dengar firman Tuhan,
Bapak Ibu juga sedang diminta taat oleh pemerintah. Jangan pergi-pergi, supaya kita bisa memutus pergerakan dari pandemi ini, supaya bisa memutus. Tapi sekarang orang-orang berpikir menurut sakar pede, menurut keinginannya sendiri. Jadi mereka pergi dengan semaunya. Dan sekarang makin meningkat. Tetapi syukur Bapak Ibu tinggal di rumah. Amin. Syukur Bapak Ibu tinggal di rumah. Karena Bapak Ibu adalah anak Tuhan yang benar. Anak Tuhan yang taat dengar-dengaran. Sehingga Tuhan peliharakan. Tuhan tidak izinkan sesuatu terjadi yang fatal dalam hidup kita. Pujilah nama Tuhan. Nah, lihat Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi tidak ada kegagalan karena adanya shalom. Jadi mereka diberi shalom oleh Tuhan dalam bentuk praktek, bukan bentuk bicara saja saat ini. Jadi waktu Yesus menampakkan diri yang pertama dan kedua, Yesus berkata, "Aku latih kamu bagaimana shalom itu." Dan sekarang yang ketiga, Yesus ingin melihat apakah mereka paham tentang shalom itu. Apakah mereka paham tentang damai sejahtera itu? Ternyata belum. Lalu Tuhan Yesus tanya, "Adakah engkau punya lauk pauk?" Petrus jawab, "Tidak ada." Kenapa memang? Karena tidak bisa nangkap apa-apa sepanjang malam. Artinya tidak ada shalom. Tidak ada damai sejahtera. Jujur aja demikian memang. Kenapa? Tidak paham, tidak mengerti cara-cara Tuhan. Tidak mengerti bagaimana Tuhan itu mau bekerja dengan firman-Nya. Tapi sekarang dia berfirman satu kali lagi. Tebarkanlah Petrus di sebelah kanan. Dan Petrus taat kepada firman Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu mau ada shalom dalam hidupnya, taatlah kepada perintah firman Tuhan. Amin. Taat pada perintah firman Tuhan. Bapak Ibu mau tahu ada seorang hamba Tuhan namanya Yunus. Pada waktu Tuhan bilang, Yunus, engkau pergi ke Niniwe, Yunus. Dan Tuhan berkata itu firman. Yunus menentang firman Tuhan. Dia bilang, ini Tuhan kok ada-ada aja. Masa saya mau ke Niniwe? Enggak lah. Lalu dia bilang apa? Saya mau ke Tarsis saja. Jadi dia menuruti keinginannya sendiri. Bukan menuruti keinginan perintah Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Kita tahu bersama-sama. Dia mengalami hidup yang fatal luar biasa. Dan dia dibuang ke laut dan ditelan oleh ikan paus. Yang sekarang kita namanya ikan paus. Sampai di perut ikan dia sudah digerayangi oleh cacing-cacing di dalam perut ikan. Dan dia hampir-hampir mau mati karena gas racun yang di dalam perut ikan. Dan untung dia ada kesadaran, lalu dia berteriak, "Tuhan, tolong saya." Nah, "Tuhan, saya mau taat, Tuhan." Apakah kita harus model itu dulu baru mau taat? Apakah model itu dulu baru mau taat? Bapak Ibu, kita perlu taat di dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Di dalam keadaan yang tidak harus terjadi sesuatu yang fatal. Kita memang sudah berusaha untuk taat. Tapi untung Tuhan punya anugerah besar bagi Yunus. Dia berkata, "Tuhan, aku mau taat, tapi bagaimana Tuhan?" Tuhan penuh kasih sayang. Tuhan penuh anugerah. Tuhan penuh pertolongan. Tuhan penuh belas kasihan pada orang-orang yang mau berubah. Orang-orang yang mau bertobat. Mau taat pada perintah firman Tuhan. Maka dia berbicara kepada ikan paus itu. Muntahkan hambaku ini di pantai. Nah, ikan itu dia taat kepada Tuhan. Nah, lihat, ikan masih lebih taat daripada Yunus. Lihat Bapak Ibu, ada lagi kuda masih lebih taat daripada Bileam. Kuda masih lebih taat daripada Bileam. Dan burung-burung gagak masih lebih taat. Dan Elia dilayani oleh burung-burung gagak yang taat, memberi Elia makan. Bapak Ibu, Tuhan itu tidak kurang-kurang terhadap kita asal kita ada ketaatan. Amin. Di tengah-tengah kesulitan yang saat ini sedang melanda dunia. Mungkin Bapak Ibu merasa, saya masih banyak uang. Iya. Tapi kalau ini berlanjut-lanjut Bapak Ibu, lama-lama habis uang kita. Dan kita mungkin bisa mencari beras juga agak sulit. Bagaimana kita punya pengertian terhadap Tuhan yang menjadi seperti burung gagak memelihara Elia. Menjadi seorang janda dipelihara melalui firman yang disampaikan oleh Elia. Dan janda di Sarfat terpelihara karena dia taat kepada perintah firman Tuhan. Elia katakan, "Buatlah bagiku seketul roti saja, sepotong roti bundar."
Dan tadinya janda ini menolak. Dia katakan, untuk hidup aku saja, habis aku buat roti, kami dengan anak saya mati karena kelaparan. Habis. Tapi Elia berkata, nanti di tempayan, tepung di tempayan itu tidak habis. Minyak dalam buli-bulimu tidak akan habis. Dia memang ngomel-ngomel ibu janda ini. Ada orang kok seperti itu, tapi dia akhirnya mengerjakannya. Dia akhirnya mengerjakan sambil ngomel-ngomel, memang benar. Tapi dia juga bisa bikinkan 1 potong roti buat Elia. Lalu dia lihat, dia kaget dia, tepung di tempayan ini kok tambah banyak. Dia kaget, dia gemetar. Saya bayangkan, dia gemetar. Engkau ternyata hamba Tuhan Elia, engkau ternyata hamba Tuhan ya. Ini sudah banyak dia. Ya, itu betul toh, Bapak Ibu. Pada waktu kita mau taat, Tuhan banyak cara untuk memelihara Bapak Ibu dan saya. Jadi di tengah-tengah kesulitan saat ini Bapak Ibu, taatlah kepada firman Tuhan. Tuhan itu bertanggung jawab, tapi jangan bilang, saya mesti jadi kaya raya. Itu mencobai Tuhan. Kalau Tuhan sudah pelihara, cukup dia pelihara. Cukup dia pelihara. Kita tidak usah mengeluh. Yang penting ada makan minum. Yang penting ada kesehatan, kekuatan. Itu sudah pemeliharaan Tuhan luar biasa. Kalau toh nanti ada lebih dari itu, puji Tuhan. Memang Tuhan itu sangat-sangat baik bagi hidup kita. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah sekarang kita mau melihat, kenapa kok mereka tahu kalau itulah Yesus. Lihat, ada kesadaran dari satu orang murid yang dikasihinya. Nah, lihat Bapak Ibu, kalimat itu bilang, satu murid yang dikasihi. Kenapa disebut dikasihi? Karena murid ini mengasihi Tuhan. Bagaimana Tuhan mau mengasihi dia kalau Tuhan tidak dikasihi? Jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan itu pasti sadar akan hadirat Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan itu pasti paham, pasti mengerti apa yang Tuhan kerjakan. Jadi Yohanes ini dia bilang, dia bilang ada lauk pauk, kita tidak ada. Lalu dia bilang tebarkanlah, kok ada. Oh ini Tuhan. Nah lihat Bapak Ibu, kenapa bukan Petrus yang sadar? Kenapa bukan Petrus yang tahu bahwa Yesus hadir? Kenapa bukan Matius? Kenapa bukan Andreas? Yohanes disebutkan yang dikasihi. Kenapa? Karena Yohanes mengasihi. Nah Bapak Ibu, setingkat apa kita mengasihi Tuhan? Setingkat itulah kita akan tahu cara-cara kerja Tuhan. Setingkat itulah kita akan tahu cara-cara Tuhan bekerja. Cara-cara Tuhan melakukan sesuatu. Setingkat itu kita bisa tahu. Bahkan ada orang dia berkata, saya sudah kenal kok Pak, bagaimana Tuhan cara bekerja. Saya sudah kenal, saya sudah pernah tahu, saya mengalami. Oh puji Tuhan kalau begitu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ada orang yang sampai model itu. Sehingga mereka dikuatkan, mereka diteguhkan. Dan akhirnya Petrus dia sadar diri bahwa dia waktu mau bertemu dengan Tuhan dia dalam keadaan telanjang. Saya yakin perasaan Petrus itu sama dengan perasaannya Adam dan Hawa. Waktu Adam dan Hawa itu sudah bertelanjang, mereka tidak ada kemuliaan Tuhan. Dan Allah sudah berjalan-jalan di Taman Eden. Dan Allah berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Apa bedanya dengan Tuhan Yesus ada hadir di pantai itu? Dia ingin bertemu dengan Petrus. Petrus, engkau adalah pemimpin. Aku ingin bertemu dengan engkau. Tapi begitu Tuhan mau bertemu dia, baru sadar dia telanjang. Saya yakin kesadaran Petrus itu sama dengan kesadaran Adam dan Hawa. Telanjang. Malu mau bertemu dengan Tuhan. Malu. Tapi bedanya ini zaman anugerah. Sehingga pakaian yang ada itu dia pakai lagi. Dia bertemu dengan Tuhan dengan sopan santun. Dengan baik lagi. Dengan berpakaian. Seandainya tidak ada pakaian sama sekali, itu tidak mungkin sama sekali. Tidak mungkin. Tapi ini ada. Dan Bapak Ibu lihat, yang penting perasaan Petrus waktu itu hampir sama dengan perasaannya Adam. Malu dong mau bertemu dengan Tuhan. Tuhan yang mulia, Tuhan yang besar, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang disembah oleh banyak malaikat dan seluruhnya takluk kepadanya. Saya ini kok mau bertemu dengan dia telanjang, jadi Petrus malu. Bapak Ibu, mestinya kita malu kalau jubah rohani kita ini tidak benar di hadapan Tuhan. Kita mesti malu di hadapan Tuhan kalau jubah rohani kita kurang pas, kurang benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara. Biarlah Tuhan berkati. Jadi marilah kita mau mengasihi Tuhan supaya kita menjadi anak Tuhan yang dikasihi.
Amin. Kalau kita jadi anak Tuhan dikasihi, Bapak Ibu, situasi apapun Tuhan itu bertanggung jawab. Sampai dia tolong kita, dia bawa ke surga. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi biarlah kita menjadi ada kesadaran. Supaya kita mengerti bahwa Tuhan ingin dia sebagai Bapa yang hadir memelihara anak-anaknya. Tuhan mau supaya dia ingin menjadi, dia meyakinkan murid-murid bahwa mereka adalah anak-anaknya yang betul-betul punya warisan. Dan dia ingin supaya murid-murid Tuhan itu dia ingin menunjukkan tanggung jawab sebagai Bapa di surga yang berkuasa memberkati. Bapak Ibu lihat, Tuhan sudah siapkan sarapan. Orang mana yang bisa menyiapkan sarapan seperti itu? Tuhan bilang, sarapanlah. Dia menunjukkan sebagai Bapa yang bertanggung jawab, memelihara anak-anaknya, memberi makan minum kepada anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, biarlah Tuhan memberkati Bapak Ibu pada pagi ini. Ingat, penyertaan Tuhan diawali dengan pertama dia hadir. Di rumah sekarang dia ada hadir di antara Bapak Ibu. Dan dia juga berfirman, itu tanda kehadirannya. Lalu dia melakukan sesuai apa yang dia inginkan untuk memberi sejahtera, kesuksesan, keberhasilan selama hidup di dunia. Dan itu tujuannya untuk kekal selama-lamanya, kita dibawa ke surga. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara. Dan yang terakhir, jadilah anak Tuhan yang dikasihinya, atau jadilah anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Yang mengasihi Tuhan, supaya kita mendapatkan kasih Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapak Ibu boleh berdiri di rumah juga. Kita akan berdoa. Kita mau berkata kepada Tuhan, aku mengasihi Engkau. Baik, kita nyanyikan nyanyian ini, aku mengasihi Engkau. Semua yang melayani boleh maju ke depan. Kita menyanyikan nyanyian ini, aku mengasihi Engkau. Haleluya. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mari kita angkat tangan bersama-sama di rumah. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu, tumpangkan tangan-Mu di hati kita masing-masing. Biarlah Tuhan membaharui kita pagi ini. Biarlah Tuhan membaharui kita. Biarlah kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Biarlah kita menjadi orang yang paham bahwa Tuhan itu hadir terus dalam hidup kita. Tanda kehadirannya dia memberi firman. Tanda kehadirannya dia mau menyatakan bahwa dia itu Bapa yang kekal, yang memeliharakan kita. Dia tahu segala sesuatu dalam hidup kita. Dan dia punya jalan-jalan menjawab semua jawaban yang kita perlukan di dalam hidup kita. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk semua kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumahnya masing-masing Tuhan. Mereka sedang menumpangkan tangannya, mereka sedang berdoa juga. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau baharui seluruh hati, pikiran, kehidupan masing-masing. Kami percaya Engkau mengerjakannya, karena Engkau mengerjakan sebagai tanda kehadiran-Mu, tanda kasih-Mu bagi kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata amin. Mari kita beri pujian bersama. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara.